salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kai. Pada waktu Jengisan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami suku Kai, Sulaiman Shah memimpin anggotanya untuk pergi ke Kurdistan dan ke Azerbaijan. Namun, dalam usahanya memasuki wilayah Syam terhalang oleh bentangan sungai yang luas. Pada saat menyeberangi sungai Eufrat, datang banjir hingga terbawa arus dan akhirnya meninggal dunia. Sulaiman Shah meninggalkan 4 orang putra, yaitu Sakurtaki, Tokudai, Ertugrul, dan Dandan. Dalam perjalanan, Ertugrul putra ketiga dari Sulaiman Shah diangkat sebagai pemimpin baru hingga akhirnya mereka menetap di Anatolia. Ertugrul dan pasukannya mendapat tugas dari Alauddin I untuk menaklukkan dan menguasai daerah pesisir Laut Hitam ke Bursa hingga Eskisar. Oleh Alauddin I, pasukan Ertugrul diberi gelar Muqaddamah Sultan atau tentara pelopor Sultan, sedangkan Ertugrul sendiri menyematkan gelar untuk dirinya Sultan Oki atau Kening Sultan. Pada tahun 1288 Masehi, Ertugrul meninggal dunia. Oleh Alauddin I, diangkatlah putranya yang bernama Utsman sebagai penggantinya. Karena kesetiaannya, Alauddin I memberinya gelar Bey pada Utsman dan diberi daerah yang lebih luas serta dapat memakai mata uang sendiri. Bahkan namanya juga disebut dalam setiap khutbah Jumat. Masa awal berdiri Daulah Utsmaniyah. Utsman I yaitu Daulah Utsmaniyah yang mencanangkan kerajaan dibangun atas sendi-sendi persatuan suku Turki. Utsman adalah seseorang yang sangat pemberani, mukhlis, adil, dan bijaksana. Dengan sifat-sifat terpujinya yang dimiliki tentunya jadi kebahagiaan bagi masyarakat dan pengikutnya. Setelah Utsman meninggal dengan meninggalkan kurang lebih 16.000 km sebagai daulah baru yang berdiri pada masa berhasil membebaskan kota Bursa di tepi Laut Marmara. Beliau berhasil memperluas batas negara Turki hingga kekuasaan Bizantium. Salah satu keberhasilan beliau yaitu mampu membebaskan Bursa, salah satu kota di tepi Laut Marmara. Orkan memindahkan kerajaan dari Purba Isyar atau Isyar ke Bursa. Pada kekuasaan Orkan bergabunglah wilayah Turkema. Kemudian perluasan wilayah ditunjukkan ke Niskia, Nikomedia atau Seputaria, dan juga ia berhasil mengontrol wilayah di Teluk Enderemit. Orkan berhasil mendirikan jabatan Sahdar Ahjab atau Perdana Menteri. Jabatan tersebut diberikan Orkan, yaitu adiknya Alauddin. Tentara di era Orkan dibentuk dengan sistem yang sangat berapi dan teratur. Ia juga membentuk tentara khusus dengan nama Isyah atau Janisari, Yani Tasyari. Setelah Sultan Orkan wafat, keduanya digantikan oleh Murad I yang merupakan putra keduanya dari Orkan. Sultan Murad I adalah sosok yang sangat pemberani, teguh, gemar berhijrah, dermawan, dan tekun dalam menjalankan agama. Beliau mencintai, salah satu memegang teguh peraturan serta berbuat adil kepada rakyat dan tentaranya. Sultan Murad I meninggal sebagai Sahuda pada pertengahan bulan Sya'ban tahun 791 Masehi dan tapak kekuasaannya diberikan kepada putranya yaitu Bayazid I. Setelah Sultan Murad I wafat, kepemimpinan Daulah Utsmani ditunjukkan oleh putranya yaitu Sultan Bayazid I. Ia adalah seseorang yang pemberani, cerdas, murah hati, dan sangat memiliki semangat untuk melakukan perluasan wilayah Islam. Hanya dalam jangka setahun, negeri-negeri itu berada dalam kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Bayazid bergerak begitu cepat di antara dua kebaikannya dan Anatolia. Oleh karena itu, dia digelar sebagai gelar Yaldrum atau Kilat. Bayazid sangat besar dan pengaruhnya sehingga membuat cemas Paus. Konstantinopel hampir saja dikuasai, tetapi Bayazid mengurungkan niatnya dari penaklukan Konstantinopel karena muncullah bahaya baru terhadap Daulah Utsmaniyah. Bahaya baru itu adalah adanya serangan tentara Mongol di bawah kepemimpinan Timur Leng. Muhammad ke-1 yaitu pada tahun 817 sampai 824 Hijriah atau 1403 sampai 142 Masehi. Muhammad adalah putra bungsu Bayazid setelah berkuasa menggantikan ayahnya. Ia mulai kembali menyusun kekuatan kembali dia dan memulihkan keadaan Turki Utsmani dari upaya memecah belah yang dilakukan oleh Timur Leng. Strategi Muhammad adalah menjalin hubungan diplomatik dengan para penguasa Bizantium dan Fenisia dengan maksud agar kedua negara ini tidak mengganggu kerja utamanya yaitu mendamaikan kekhalifahan Utsmani. Pada tahun
tahun 824 sampai 855 Hijriah atau 1421 sampai 1451 Masehi. Sultan Muhammad I meninggal di dunia di kota Warna di usia 433 tahun. Murad kedua pada tahun 824 sampai 8555 Hijriah atau 1421 sampai 1451 Masehi. Murad kedua menggantikan ayahnya Murad I pada usia 18 tahun. Dia dikenal sebagai penyair dan orang yang mencintai ulama. Prioritas utama perjuangannya adalah merangkul kembali daerah-daerah yang terlepas dari Daulah Utsmaniyah sebelumnya, yaitu daerah Asia Kecil, Saloniki, Albania, Falakah, dan Hungaria. Sultan Murad kedua mengembuskan napas terakhir pada tanggal 16 Muharram 855 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 Februari 1451 Masehi di Adrianople menjelang usia 47 tahun, dan sesuai wasiatnya beliau dimakamkan pada hari Jumat di samping Masjid Jami Muradiyah di Bursa. Al-Fatih adalah gelar kebanggaan beliau karena berhasil menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih atau Abu Al-Khairat diangkat menjadi pemimpin Daulah Utsmaniyah ketika baru berumur 20 tahun. Sejak beliau, Muhammad Al-Fatih sudah lama dididik oleh ulama Rabbani. Konstantinopel merupakan kota yang sangat penting dan belum bisa dikuasai penguasa Islam sebelumnya. Konstantinopel merupakan salah satu kota terpenting di dunia. Kota ini dibangun sekitar tahun 330 Masehi oleh Kaisar Bizantium, yaitu Konstantin I. Memiliki letak yang sangat strategis sehingga dikatakan andai kata dunia ini sebagai kerajaan, maka Konstantinopel akan cocok untuk menjadi ibu kerajaan itu. Muhammad II Al-Fatih berhasil menguasai Konstantinopel dengan perencanaan dan persiapan yang matang dan juga strategi yang baik. Setelah memasuki Konstantinopel, di sana terdapat sebuah gereja, tempat perlindungan terakhir para Al-Fatih memasuki gereja tersebut, yang digunakan sebagai tempat perlindungan terakhir para pendeta, rahib, dan masyarakat. Setelah salib, berhala, dan gambar-gambar diturunkan, Hagia Sophia dibersihkan dan kemudian dijadikan masjid bagi umat Islam. Akhirnya, kota Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani dan namanya diganti menjadi Istanbul atau kota Islam yang kemudian dikenal dengan nama Istanbul. Masa kemunduran Daulah Utsmaniyah. Setelah Suleiman Al-Qanuni meninggal dunia, Daulah Turki Utsmani mulai mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Daulah Utsmaniyah banyak kehilangan wilayahnya, banyak muncul pemberontakan, perebutan kekuasaan, dan krisis kepemimpinan. Inilah para sultan yang menjadi khalifah setelah Suleiman Al-Qanuni. 1. Sultan Salim. Pada tahun 1566 sampai 574 Masehi, Sultan Salim naik tahta menggantikan ayahnya yang bernama Suleiman Al-Qanuni. Beliau memiliki perangai yang kurang baik dan banyak menghabiskan uang negara untuk kepentingan pribadi. Pada masa ini, terjadi penyerangan dari pasukan Kristen yang dipimpin oleh Don Yun dari Pesania. Faktor-faktor penyebab kemundurannya Daulah Utsmaniyah. Yang pertama yaitu karena kondisi pemerintahan yang lemah dan kemerosotan akhlak para pemimpin. Itu semua dimulai ketika para pemimpin dijangkit penyakit yang menyerang bangsa-bangsa sebelumnya, seperti pola hidup yang berfoya-foya, sikap iri hati, saling membenci, dan banyak perilaku zalim. Yang kedua karena melemahnya kekuatan militer dan serangan dari bangsa Eropa, yaitu banyak terjadi upaya penyerangan dari raja-raja Eropa. Yang ketiga adalah gerakan oposisi sekuler. Daulah Utsmaniyah mendapat perlawanan dari organisasi sekuler dan nasionalis. Puncaknya terjadi pada tahun 1909 Masehi. Dengan dalih gerakan mogok massal, organisasi Persatuan dan Kesatuan berhasil memasuki Istanbul, menyingkirkan Abdul Hamid II dan melucutinya dari pemerintahan dan keagamaan. Setelah itu, hanya tinggal simbol-simbol Daulah Utsmaniyah.